Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirzalia Emaula Dewi. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang behavior finance atau perilaku keuangan. Behavior finance, perilaku keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya. Atau unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi. Perilaku keuangan merupakan bagian dari keuangan yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan keuangan sistematis, implikasi, pasar, proses keputusan psikologis. Ini memanfaatkan pengetahuan kognitif, psikologi, ilmu sosial, dan antropologi untuk menjelaskan perilaku investor rasional yang tidak sedang ditangkap oleh model tradisional berbasis rasional. Namun ada saatnya di mana ketika emosi dan psikologi seseorang mempengaruhi dalam mengambil keputusan menyebabkan individu berperilaku tidak rasional. Para ahli di bidang keuangan dan ekonomi mulai menemukan adanya penyimpangan dan perilaku yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang ada pada saat itu. Peristiwa keuangan tersebut antara lain berupa anomali keuangan dalam bentuk volatilitas saham secara eksesif di pasar modal seperti kasus January Effect, Day of the Week Effect, Returns over Trading dan Non-Trading Periods, Stock Return Volatility, dan The Internet Phenomenon. Teori yang termasuk dalam behavior finance. Yang pertama, prospek teori. Teori ini dikembangkan oleh dua orang ilmuwan terkemuka dari Amerika Serikat, yaitu Daniel Kahneman dan Amos Tversky sekitar tahun 1979. Daniel Kahneman kemudian menjadi psikolog pertama dan satu-satunya yang memenangkan Nobel Ekonomi pada 2002 dan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam bidang behavior finance. Prinsip-prinsip yang diajukan oleh teori prospek meliputi yang pertama, fungsi nilai, value function. Teori prospek mendefinisikan nilai di dalam kerangka kerja bipolar di antara perolehan, gains, dan kehilangan, losses. Keduanya bergerak dari titik tengah yang merupakan referensi netral. Fungsi nilai bagi suatu perolehan akan berbeda dengan kehilangan sesuatu. Value bagi suatu kehilangan dibobot lebih tinggi, sedangkan value bagi suatu perolehan dibobot lebih rendah. Yang kedua ada pembingkaian atau framing. Teori prospek memprediksi bahwa preferensi kecenderungan memilih akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. Yang ketiga, perhitungan psikologis atau psychological accounting. Psychological accounting atau perhitungan mental atau psikologi adalah orang yang membuat keputusan tidak hanya membingkai pilihan-pilihan yang ditawarkan, tapi juga membingkai hasil serta akibat dari pilihan-pilihan itu. Yang keempat, probabilitas atau probability. Teori prospek berpandangan kecenderungan orang dalam membuat keputusan merupakan fungsi dari bobot keputusan atau decision weight. Bobot keputusan ini tidak selalu dihubungkan dengan besar kecilnya peluang atau frekuensi kejadian. Fenomena ini berlaku pada kejadian yang menimbulkan kerugian berskala besar seperti bencana alam, wabah penyakit, kelaparan, dan bom nuklir. Yang kelima, efek kepastian atau certainty effect. Teori prospek memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa risiko sama sekali akan lebih disukai daripada pilihan yang mengandung risiko, meski kemungkinannya sangat kecil, sebab orang-orang cenderung menghilangkan semua risiko daripada hanya mengurangi. Sentimen investor. Selvier pada tahun 2000 mendefinisikan sentimen investor sebagai keyakinan perilaku berbasis heuristik atau aturan praktis daripada rasionalitas Bayesian dalam membuat keputusan investasi. Ini terjadi ketika preferensi dan kepercayaan investor memenuhi bukti psikologis daripada modal ekonomi standar. Sementara beberapa peneliti merujuk sentimen investor sebagai kecenderungan perdagangan di kebisingan ketimbang berdagang berdasarkan informasi. Ambiguity aversion. Ellsberg mendefinisikan ambiguity aversion sebagai keinginan untuk menghindari hal-hal yang belum jelas atau ambigu. Meskipun tidak akan meningkatkan expected utility, Pompian pada
tahun 2006 menunjukkan bahwa efek negatif yang dapat ditimbulkan dalam pengambilan keputusan investasi berisiko dengan adanya perilaku ambiguity aversion. Efek negatif yang dapat ditimbulkan dalam pengambilan keputusan investasi berisiko dengan adanya perilaku ambiguity aversion investor sebagai berikut. Yang pertama, ambiguity aversion mungkin menyebabkan investor meminta kompensasi yang lebih tinggi untuk risiko yang dihadapi ketika melakukan investasi dalam suatu aset tertentu, sehingga investor mungkin hanya melakukan investasi yang konservatif. Yang kedua, dapat menyebabkan investor hanya berinvestasi pada indeks saham di negaranya sendiri karena lebih familiar dibandingkan jika harus berinvestasi di indeks negara lain. Yang ketiga, dapat menyebabkan investor lebih memilih berinvestasi pada employer stock daripada investasi di saham perusahaan lain karena investasi di perusahaan lain masih ambigu. Yang terakhir, dapat memunculkan aspek khusus yaitu adanya competence effect. Competence effect muncul ketika seseorang dihadapkan pada situasi ambigu. Dia menggunakan judgement bahwa dia merasa cukup kompeten untuk mengatasi situasi ambigu tersebut, sehingga terkadang menyebabkan seorang investor menerima risiko yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Competence effect. Hal and Tversky melakukan penelitian yang berhubungan dengan ambigu aversion. Penelitian ini memunculkan konsep competence effect yang menyatakan bahwa tingkat ambiguity aversion seseorang dipengaruhi oleh tingkat subjektif competence. Ketika seseorang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi dalam suatu hal, mereka akan lebih memilih untuk berinvestasi pada kondisi yang distribusi probabilitasnya masih ambigu berdasarkan pendapat atau judgement mereka sendiri. Sebaliknya, seseorang yang merasa tidak kompeten, mereka akan lebih memilih berinvestasi pada situasi yang tidak ambigu. Overconfidence berbeda dengan competence effect. Dalam literatur psikologi, overconfidence dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa distribusi probabilitas prediksi seseorang lebih tinggi dari sesungguhnya. Sedangkan dalam berbagai literatur keuangan, overconfidence didefinisikan sebagai penaksiran yang terlalu tinggi atau overestimating dalam menilai suatu financial asset. Glaser dan Weber mengatakan bahwa ada 3 aspek atau elemen dari overconfidence, yaitu miscalibration, yaitu probabilitas subjektif yang akan lebih tepat daripada probabilitas yang sesungguhnya. Yang kedua, better than average effect, yaitu cenderung berpikir bahwa dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Yang terakhir, illusion of control, yaitu suatu keyakinan yang lebih dalam hal kemampuan untuk memprediksi atau hasil yang lebih memuaskan ketika seseorang memiliki keterlibatan yang lebih di dalamnya. Excessive trading theory mengenai excessive trading atau perdagangan yang terlalu berlebihan pertama kali dikemukakan oleh Oden pada tahun 1998 dan Daniel et al. 1998. Secara teori, mereka mengatakan bahwa perilaku overconfident tinggi yang ditunjukkan dengan derajat miscalibration yang tinggi akan membawa pada kecenderungan investor untuk melakukan strategi trading yang agresif dan berlebihan. Pada akhirnya, hal tersebut akan menyebabkan kinerja investasi yang buruk atau poor performance. Perilaku herding adalah sebuah perilaku investor yang tidak rasional sebagaimana yang dijelaskan dalam teori keuangan klasik, dikarenakan para pelaku atau investor tidak membuat keputusan dalam berinvestasi sesuai dengan dasar-dasar pemikiran dalam ekonomi terkait dengan investasi. Namun mereka bertindak berdasarkan tindakan investor lain apabila mereka berada kondisi yang sama atau mengikuti konsensus pasar. Akibatnya, terkadang mereka akan mendapatkan return yang tidak sesuai atau mereka harus menanggung resiko yang tidak seharusnya diambil. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.